Mimnya sukun, mimnya sukun. Ini izhar juga. Dibaca bagaimana? Dia ada gunnahnya. Karena nun dan mim nggak mungkin dibaca tanpa gunnah. Jadi dibaca bagaimana? An'amta, an, masuk hidung, gunnah tuh. Am, masuk hidung, gunnah tuh. An'amta ada gunnah, tapi tidak berlebihan, tidak berlebihan. Makanya kalau kita buka kitab tajwid kita dulu, itu kalau izhar tanpa gunnah, tanpa dengung, bukan tanpa dengung, tanpa berlebihan dalam dengung. Karena nggak mungkin nun sama mim tanpa dengung, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Gimana kita baca tanpa dengung? Dengung itu kan suara yang keluar lewat rongga hidung. Kalau tanpa dengung kita baca an'amta. Tapi an'amta alaihim ada juga, tapi cuman sebentar saja, ya. Ini pengertian izhar udah dibahas sebelumnya. Tuzharun nunu sakinatu awit tanwin. Nun sakin, nun sukun atau tanwin dibaca izhar kapan? Idza ata ba'dahuma harfun min ahrufil halqi as-sittah, yaitu ketika datang setelah nun atau mim salah satu daripada huruf tenggorokan, huruf halq yang 6. Apa huruf tenggorokan tersebut? Al-hamzatu wal ha, hamzah dan ha, ainun wal ha dan huruf ain dan huruf ha, kemudian huruf ghain dan huruf kha. Maka dibaca izhar, ya. Huruf tenggorokan kita udah belajar juga ketika sifat huruf tenggorokan itu ada berapa? Ada 6. Ada huruf hamzah sama huruf ha, ada huruf ain sama huruf ha, ada huruf ghin sama huruf kha. Ini 6 huruf ini. Ketika nun sukun ketemu dengan huruf ini, yang 6 ini, atau tanwin ketemu dengan salah satu daripada huruf 6 ini, maka dibaca izhar, dibaca jelas, tanpa berlebihan dalam gunnahnya. Contoh, ketemu dengan hamzah, nah, ini di dalam TV ini, man amana, dibaca jelas, man amana, man ada gunnah, ada gunnahnya, tapi enggak berlebihan. Mana gunnahnya? Man, masuk dalam hidung. Man amana, enggak dibaca man amana, tapi man amana dibaca jelas. Lidahnya pas di posisi huruf nun, ya, yaitu ujung lidah kena dengan dengan langit-langitnya. Ya, kepala lidahnya kena dengan langit-langitnya. Man amana. Atau pada tanwin, kafarin azim, kafarin rin azim, rin ketemu dengan ha, min had, ketemu dengan tanwin, ha, qaumin had, ketemu dengan ain, an'amta, sami'un alim, nah, ini ketemu dengan ain. Ketemu dengan ha, wanhar, ketemu dengan ha juga tapi tanwin, alimun hakim. Ketemu dengan ghain, fasayunghiduna ma'an ghadaqa. Ketemu dengan kha, min khair, karratun khasirah. Nah, ini ketika nun atau tanwin ketemu dengan salah satu daripada huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan apa? 6. A dan H, yaitu hamzah dan ha, ain dan ha,
ghain dan kha. Kenapa dikelompokkan seperti ini? Supaya tahu bagian tenggorokannya. Kenapa A enggak dipasangkan dengan huruf H dulu misalnya? Kan setelah hamzah ketemunya dengan H dulu. Kenapa dipasangkan A dengan H? Ain dipasangkan dengan H. Ghain dipasangkan dengan kha, yaitu disesuaikan dengan tempat makhrajnya. Hamzah dengan H sama tempat keluarnya. Di mana? Di tenggorokan paling bawah. Kemudian ain dan ha di tenggorokan bagian tengah. Kemudian ghain dan kha itu di tenggorokan paling atas. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Pak. Oh, jadi dalam hukum mim sukun dan nun sukun ada idgham, ikhfa dan izhar. Biasa kalau di mim sukun itu ada tambahannya, ada kalau ikhfa syafawi dan izhar syafawi. Tapi di sini tidak dijelaskan. Ya, ya. Itu bagaimana penjelasannya Ustaz? Terima kasih. Jazakallah khairan. Ya, Masya Allah. Ya, betul. Biasanya di hukum huruf mim ada tambahan syafawinya. Di sini kok nggak ada syafawi itu. Apa sama idghamnya dengan idgham di nun? Apa sama ikhfanya dengan ikhfa di nun? Apa sama izharnya dengan izhar di nun? Namanya sama. Cara bacanya, gunnahnya juga sama. Yang membedakan yaitu apa? Kenapa dinamakan syafawi? Karena memang huruf mim ini huruf syafah, huruf bibir. Ya, huruf bibir. Itu sepengetahuan saya. Karena memang bibir hurufnya yaitu huruf mim, maka dikatakan idgham. Idgham apa? Idgham mimi karena ketemu dengan mim. Ikhfa. Ikhfa apa? Bukan ikhfa di nun, tapi ikhfa di mim. Bagaimana? Kan nggak mungkin ikhfa mim, tapi ikhfa syafawi. Kenapa? Karena berhubungan dengan syafah. Syafah itu artinya bibir. Huruf bibir ada 4. Apa saja huruf bibir? Ba, mim, waw, dan fa. Ya, ba, mim, waw, dan fa. Yang dengung-dengung pada huruf bibir, pada huruf mim, ketemu dengan huruf bibirnya. Mim ketemu dengan mim, dengung. Mim ketemu dengan ba juga dengung. Kalau dengan fa, makanya banyak kesalahan itu pada fa. Karena dikira dengung juga. Padahal enggak dengung. Makanya dikatakan dengan syafawi, yaitu dua syafah, yaitu bibir. Seperti itu. Oh, kenapa di huruf nun enggak ditulis ikhfa lisani? Kenapa enggak di ini? Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Ya. Tuh. Ya, ditambahkan syafawi itu berarti itu masuk ke huruf mim, bukan huruf nun. Seperti itu, Pak. Itu sepengetahuan saya. Mungkin kalau Bapak-bapak nanti ada baca-baca lebih jelas lagi, bisa di-sharing supaya kita semuanya bisa lebih tahu. Taib terakhir, tandanya seperti apa? Kalau di dalam mushaf tandanya bagaimana? Huruf izhar nih. Maka disebutkan alamatu izhari an-nun as-sakinah. Tanda daripada izhar nun sukun. Nah, ini bisa juga, ini ada juga namanya nih. Izhar bukan izhar syafawi, tapi izhar nun sukun. Izhar nun sukun tandanya bagaimana? Dalam mushaf wad'u ra'sil kha, yaitu dengan ditaruh kepala huruf kha tanpa nuqah, tanpa ada titik. Ini tanda mati ini yang sering kita lihat di dalam mushaf. Ini sebenarnya huruf H, tapi dihapus. Jadilah sukun. Ya,
Aslinya seperti itu. Contoh lain misalnya di dalam Al-Quran huruf hamzah tandanya seperti ini. Dulu nggak ada. Sebenarnya ini dari mana? Dari ini ra'sul ain, kepala ain. Dihapus nih jadi hamzah. Karena memang dekat huruf ain dengan hamzah. Makanya banyak juga yang membaca seperti ini dibaca pakai a. Nah, sebenarnya bukan a. Ya. Tuh. Ini tandanya seperti ini. Di atas huruf nun. Di atas huruf nun jelas nampak tanda huruf mati seperti ini. Itu tandanya. Ya. Kalau tanda tanwin bagaimana? Kalau tanda tanwin di izhar ini khusus untuk mushaf Arab. Ya. Ini khusus mushaf Madinah misalnya, itu tandanya seperti ini. Nanti beda lagi. Kalau ikhfa tandanya enggak gitu. Misalnya tanda di fathah. Kalau di izhar sejajar dia. Kalau di ikhfa gini. Mereng. Kalau coba perhatikan mushaf, itu tandanya berbeda, khusus di mushaf Madinah. Ya, itu tandanya berbeda. Kalau ini simetris dia. Sejajar. Sejajar. Beda nanti kalau di ikhfa. Di ikhfa enggak sejajar seperti ini. Dhammahnya bukan seperti ini. Ini dhammahnya. Nanti ada yang di dalam kitab dhammahnya seperti ini. Nah, ini dhammatain juga. Ada yang ditulis ini dhammatain juga. Jadi enggak asal sembarang tulis. Ya, enggak asal sembarang tulis. Kita lihat contohnya misalnya. Contoh misalnya. Ini khairun, dhammahnya seperti ini. Enggak seperti izhar. Tanwinnya juga beda. Khairan, enggak sejajar tanwinnya, tapi agak dimerengin sedikit, agak jarang sedikit. Itu kalau kita perhatian dengan tulisannya. Baik, ini saja kita bahas tentang izhar. Izhar yaitu ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan salah satu daripada huruf tenggorokan yang 6, ya, maka dibaca izhar. Tandanya yaitu ada tanda sukun di huruf nun ataupun tanwinnya itu kalau dhammah ada huruf waw dan ada garis di atas huruf waw, garis seperti angka 6. Kemudian kalau di tanwinnya sejajar. Itu di izhar. Baik, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah enggak ada, kita tutup, ya. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kalau ini untuk pengetahuan saja, ya. Kita enggak ada ujian harus menghafal, enggak ada. Ya. Ini kita ambil belajar, mudah-mudahan dengan ulang-ulang. Sama juga dulu saya waktu belajar di Mesir juga ada pembahasan-pembahasan yang memang belum bisa dipahami ketika itu. Tapi waktu pulang, baru paham. Tapi jangan berhenti belajar. Dulu ngafalin atau cara tahu kapan rok tebal, kapan rok tipis, susah betul. Tiap hari padahal diulang. Sekarang baru teringat. Ya, jadi sebaik-baik belajar adalah dengan mengajar. Maka kalau udah memang bacaannya udah bagus, udah bisa, cari korban. Bukan cari korban, cari orang. Ya. Ini bukan apa? Kalau bahasa kasarnya cari korban, bukan korban sebenarnya. Dia kayak dokter kan ada juga yang di pasien, dibimbing sama yang lain. Sebelum setor ke yang aslinya sama ininya dulu. Semuanya ada prakteknya, semuanya ada belajarnya. Yang jangan takutnya, ini kami juga gitu. Ketika mengajar, gurunya masih ada. Gurunya bilang, kamu setor sama si fulan dulu. Setelah setor sama si fulan, baru sama gurunya. Takutnya kalau udah nggak ada guru lagi, langsung kita terjun,
itu kalau salah fatal. Kalau salah fatal. Kenapa? Nggak ada yang koreksi lagi. Nggak ada yang koreksi. Maka ini kan rame-rame, nggak mungkin nggak ada. Makanya ada yang bacaan-bacaannya misalnya, oh, ini berat kali ini. Berat kali ini. Setor dulu ke yang lain. Tapi kita yang disuruh setor ke yang lain, itu nggak suka. Allah, ada guru, ngapain saya setor sama ini? Biasanya kayak gitu. Biasanya seperti itu. Misalnya, siapa? Pak Azhar setor sama saya. Tiba-tiba ada yang lain mau setor juga sama saya. Misal, saya bilang, Pak setor aja sama Pak Azhar dulu. Oh, kok Pak Azhar? Ini ada guru di sini. Ngapain saya setor sama Pak Azhar? Itu ada seperti itu, biasanya ada. Cuman bagaimana? Disitulah kita diuji. Di situ kita diuji. Paling betul, paling bagus dalam menuntut ilmu itu keikhlasan. Makanya orang dulu sebelum menuntut ilmu kadang-kadang disuruh apa dulu? Kamu jangan belajar, kamu jaga aja di depan pintu. Kamu bersihin aja kamar mandi dulu. Saya datang sini jauh-jauh untuk belajar, kok malah disuruh jaga rapiin silop. Saya jauh-jauh datang sini untuk belajar, tapi kenapa disuruh nyapu-nyapu? Itu untuk dilihat. Kita ini betul-betul mau menerima, atau memang nanti ketika dapat ilmu kita mau membantah. Jadi memang itulah orang-orang dulu memang udah tahu bagaimana pribadi seseorang, diuji dulu. Makanya ilmu ini kalau didapat pada orang yang hatinya buruk, rusak. Tapi kalau ilmu ini walaupun sedikit didapat pada orang yang baik, manfaat. Tempat kita sekarang bukan kurang orang yang punya ilmu, banyak orang yang berilmu, banyak orang pintar. Tapi kalau hatinya rusak, ilmunya itu bukan bermanfaat untuk orang, tapi ilmunya tersebut ingin memanfaatkan kebodohan orang untuk kepentingan. Terserah supaya saya terkenal baik, misalnya terkenal ini macam-macam. Makanya kalau guru dulu ketika ada muridnya yang sukses, bangga guru itu. Ini alhamdulillah murid saya udah jadi ini, murid saya nih. Banyak sekarang guru ketika muridnya lebih pintar, Allah dia tuh mana ada belajar dari saya kemarin tuh. Jadi susah. Padahal suksesnya guru ketika murid lebih hebat daripada dirinya. Kalau murid lebih hebat daripada dirinya, itu sukses guru tuh. Tapi kalau muridnya nggak lebih hebat dari gurunya, mendingan gurunya nggak usah mati, muridnya nggak usah ada. Habis-habisin beras saja. Ya, itu sering dibilang, kalau orang tua kamu seperti ini, kamu ini harus lebih daripada orang tua. Ya, kalau enggak apa? Lebih baik kamu enggak usah lahir, orang tua enggak usah mati. Capek-capekin orang tua ya suruh urus. Ini kalau kalimat kasarnya seperti itu, walaupun semuanya ada hikmahnya. Walaupun semua ada hikmahnya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.